once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Because when the bullets fly, I'm the last one to die. Karir bek timnas Italia, Leonardo Bonucci, segera diselamatkan Lazio usai dicampakkan oleh Juventus. Nasib bek tangguh timnas Italia, Leonardo Bonucci, kini terkatung-katung usai dicampakkan oleh Juventus dan Massimiliano Allegri. Bonucci cukup lama dicadangkan dan sempat disebut akan dijual oleh Juventus di bursa transfer musim panas 2023 ini. Bahkan, Juventus sempat menyetujui tawaran dari FC Union Berlin yang berminat untuk mendatangkan Leonardo Bonucci di bursa transfer musim panas 2023 ini. Hanya saja, mantan bek Bari ini kabarnya masih akan bertahan di Liga Italia dan menunggu pinangan beberapa klub. Salah satu klub yang kabarnya berminat mendatangkan Leonardo Bonucci adalah Lazio yang kini ditangani oleh Maurizio Sarri. Sarri dikabarkan masih berminat memasukkan Bonucci ke dalam skuadnya di bursa transfer musim panas 2023 ini. Hal ini disampaikan jurnalis Italia, yaitu Alfredo Pedula yang berujar bahwa ada pembicaraan antara Lazio dan Bonucci soal potensi transfer. Kabarnya, Bonucci bisa bergabung ke Lazio dengan status bebas transfer di musim panas 2023 ini dan akan memperkuat lini belakang tim ibu kota tersebut. Hanya saja, waktu mulai berkurang, mengingat awal musim Liga Italia sudah berlangsung pekan depan dan transfer Leonardo Bonucci harus segera selesai. Tentu saja, Leonardo Bonucci tak punya waktu untuk beradaptasi dengan tim, sehingga pemain yang satu ini harus segera membuat keputusan. Lazio sendiri punya pengalaman dengan bek gratisan, mengingat mereka sempat mendatangkan Alessio Romagnoli dari AC Milan. Romagnoli bahkan menjadi pilar lini belakang Lazio dan dijadikan andalan oleh Maurizio Sarri di lini belakang. Kondisi ini membuat Lazio kemudian tertarik untuk mendatangkan Leonardo Bonucci untuk menambah kekuatan lini belakang. Baik Leonardo Bonucci maupun Lazio kabarnya akan mengambil keputusan dalam beberapa waktu ke depan, mengingat bursa transfer pemain masih terus berjalan. Hanya saja, menurut pakar transfer, Fabrizio Romano, Bonucci juga masih punya potensi untuk hengkang ke Union Berlin. Pasalnya, Union Berlin dan Lazio kemudian berpotensi untuk turun di Liga Champions, sehingga menjadi pilihan menarik untuk Bonucci. Tentu saja, Juventus akan merana mendapati Bonucci hengkang ke Lazio, mengingat pemain yang satu ini sebenarnya adalah andalan tim. Hanya saja, pelatih Juventus, Massimiliano Allegri justru menurunkan Bremer, mengingat bek yang satu ini masih cukup muda. Selain itu, Juventus juga masih memiliki pemain-pemain seperti Federico Gatti dan Danilo yang relatif lebih muda. Kondisi ini membuat Juventus harus mencari pemain baru yang berlabel bintang sebagai pengganti Leonardo Bonucci yang nyaris hengkang ke Lazio. Roberto Mancini memastikan mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Italia dan kini punya kans menukangi Juventus. Kepastian soal Mancini meninggalkan Italia dirilis pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023, lalu oleh Federasi Sepak Bola Italia, FIGC. Tidak dijelaskan kenapa sosok yang sudah berjasa mengantarkan Italia menjadi juara Euro 2020 itu memilih berhenti, namun diyakini ada alasan pribadi yang melatarinya. Bahkan Mancini sendiri tidak mengatakan secara rinci apa penyebabnya meninggalkan Gli Azzurri. Lewat Instagram, ia cuma berkata jika keputusan ini diambil oleh dirinya. Kencang dispekulasikan jika nantinya pria yang sempat menukangi Inter Milan, Galatasaray, dan Manchester City itu akan menangani tim nasional lagi. Tujuannya adalah Arab Saudi, di mana oleh Football Italia diyakini telah disetujui kontrak berdurasi 3 tahun. Akan tetapi menurut ibu dari Roberto Mancini, tawaran untuk hijrah ke Saudi bukan alasan kenapa putranya meninggalkan Italia. Sebenarnya Mancini hanya belum bisa melupakan kematian dari asisten sekaligus sahabat karibnya yang telah menemani perjalanannya di Italia yakni Gianluca Vialli.
Vialli menghembuskan nafas terakhirnya pada Januari tahun 2023 lalu usai untuk kali kedua didiagnosa menderita kanker pankreas. Vialli sendiri sebelum menjadi tangan kanan Mancini juga dikenal sebagai mantan penyerang top Italia di era 80 dan 90-an bersama Juventus, Sampdoria, dan tentu saja timnas Italia. Maka dari itu kemungkinan Mancini bisa saja memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia racik taktik sebelum melakukan comeback. Apabila sudah berniat melatih kembali, Juventus bisa menjadi destinasi barunya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali ia berkecimpung di Liga Top Eropa dengan Inter Milan jadi klub terakhir yang dilatih pada 2014 hingga 2016 silam. Juventus sendiri sejak musim lalu dikabarkan tidak puas dengan kinerja allenatore mereka saat ini, Massimiliano Allegri. Pria yang akrab disapa Max tersebut dianggap tidak lagi menerapkan taktik pemenang yang membuat Bianconeri masih belum bisa bangkit menjadi kekuatan dominan di Liga Italia. Kedatangan Roberto Mancini bisa membawa perubahan yang dibutuhkan oleh Juventus yang tidak berkembang di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Dari segi formasi saja kedua manajer sudah sangat berbeda. Allegri adalah penganut 3-5-2 sementara Mancini gemar menggunakan 4-3-3. Saat ini komposisi skuad Juventus cukup cocok dengan skema 4-3-3 dengan tersedianya sayap berkualitas, bomber house goal, dan sokongan lini tengah memadai. Di posisi kiper, seharusnya Wojciech Szczesny masih bisa menjadi pilihan utama namun pemain Polandia berusia 33 tahun itu dikabarkan siap hengkang. Meski begitu Mattia Perin siap menjadi pengganti dan berdiri di bawah Mistar sebagai palang pintu terakhir pertahanan Juventus. Untuk 4 pemain bertahan Danilo, Federico Gatti, Leonardo Bonucci, dan Filip Kostic siap menjadi pilihan. Bonucci isunya akan ditendang oleh Juventus namun mengingat ia adalah salah satu anak emas Mancini di Italia, bisa saja kebijakan tersebut akan dikaji kembali nantinya. Di pos gelandang, trio Paul Pogba, Manuel Locatelli, dan Adrien Rabiot yang musim lalu belum sempat banyak bermain bersama bisa menjadi middle core yang solid. Ketiadaan gelandang bertahan murni bisa membuat ketiganya tidak begitu optimal namun sudah lebih baik dari sebagian besar pemain tengah rival Liga Italia. Sementara itu Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, dan pemain baru Timothy Weah bisa menjadi andalan di lini depan. Ketiganya menawarkan kecepatan, flair, serta presisi di kotak penalti terutama nama pertama yang menjadi aset termahal Juventus saat ini. Di atas kertas line-up ini terlihat cukup kuat namun harusnya manajemen sadar jika kedalaman skuad mereka tidak cukup baik. Maka dari itu jika Roberto Mancini datang nanti, investasi serius di bursa transfer harus dilakukan.